Setelah Nabi Musa dan Harun wafat, kaum Bani Israil dipimpin oleh Yusa. Yusa merupakan pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun yang taat. Semasa hidupnya ia berusaha untuk meneruskan ajaran nabinya. Namun setelah Yusa wafat, kaum Bani Israil kembali kepada kesesatan. Di tengah-tengah kaumnya sesat, Allah mengutus Nabi Samuel. Di masa kepemimpinan Nabi Samuel, kaum Bani Israil berhasil disatukan. Perbudakan, pemerasan, dan penindasan sudah jauh berkurang. Nabi Samuel lantas mengangkat Talut menjadi seorang raja. Talut adalah seorang pemuda yang taat beribadah sesuai ajaran Nabi Musa. Setelah diangkat menjadi raja, Talut menghimpun kekuatan Bani Israil. Ia menyerukan kepada rakyatnya untuk bergabung menjadi prajurit kerajaan. Seruan Raja Talut sampai di kota Bethlehem, tempat tinggal Daud kecil. Daud kemudian bergabung menjadi prajurit Bani Israil. Saat itu usia Daud masih belasan tahun, dan senjata andalanya hanyalah ketapel yang biasa ia gunakan untuk mengembala domba. Sesungguhnya Daud masih keturunan Nabi Yakub. Suatu ketika kaum Bani Israil berperang dengan kaum Palestina. Sebelum berangkat ke medan tempur, Raja Talut berpesan, jika nanti menemui sungai, janganlah meminum airnya. Bagi siapa yang melanggar, maka ia tidak termasuk pengikut Raja Talut. Saat pasukan itu menemui sebuah sungai, sebagian prajurit langsung meminum air sungai itu, sebagian lain tetap mematuhi sang raja. Daud termasuk dalam orang-orang yang mematuhi raja mereka. Saat mereka menyeberangi sungai, orang-orang yang telah meminum air sungai itu langsung melemah dan patah semangat. Sedangkan mereka yang menuruti perintah raja tetap bersemangat dan tinggi siap berperang. Daud bertempur dengan gagah berani. Batu dan kerikilnya berhasil merobohkan banyak sekali musuh. Bahkan ketapel Daud berhasil melumpuhkan raja musuhnya, sehingga ia langsung pulang sebagai pahlawan perang. Lantas keberhasilannya mengalahkan raja musuh, Daud diangkat sebagai panglima perang. Meskipun ia masih kecil, seiring waktu Daud semakin populer di kalangan Bani Israel. Hal ini sempat membuat Raja Talut membenci Daud dan untuk mencelakakan Daud. Ia takut jika Daud merebut tahtanya. Jauh setelah Raja Talut wafat, kerajaan Bani Israil dipimpin oleh anak Raja Talut. Ia memimpin dengan tidak adil. Hal ini menimbulkan perpecahan di dalam kerajaan. Banyak di antara rakyat Bani Israil menghendaki Daud sebagai raja, maka diangkatlah Daud sebagai raja. Ia memerintah dengan sangat adil. Sifat Daud yang santun semakin membuat rakyat menyukainya. Selain sebagai raja, Daud juga diangkat sebagai Nabi Allah. Nabi Daud diberi banyak mukjizat dari Allah. Diantaranya adalah mampu memerintahkan gunung dan burung untuk bertasbih, dapat melunakkan besi dengan tangan kosong, dikaruniai kecerdasan yang luar biasa, dan mukjizat yang paling besar adalah diberikannya kitab Zabur sebagai tuntunan dan pedoman dalam beribadah kepada Allah. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud.